Pemirsa, inilah Pintok bersama saya Jackson Simanjuntak. Kali ini kita akan membahas tema terkait dengan KPK yang merasa ditinggalkan masyarakat, lalu saatnya ini untuk berbenah. Dan bersama saya saat ini sudah hadir pimpinan KPK periode 2015-2019, Bang Saud Situmorang. Bang, gimana kabarnya Bang? Sehat Bang? Baik, sehat. Gimana sebaliknya sehat? Oh, sehat Bang. Senang banget nih akhirnya Abang bisa bisa gabung di sini. Oh, Bang, oke. ini kita langsung aja Bang ya. Kita kan Nah, tahu Abang sebagai mantan pimpinan KPK gitu. Nah, ini seberapa buruk Bang atau seberapa parah kondisi KPK saat ini kalau menurut Abang lah dibandingkan dengan periode Abang yang lalu? ya, itu mau nggak mau kita harus melihat juga Indonesianya ya. Ya. Indonesia itu kan kalau apa namanya kita lihat itu lihat di layar nggak tuh? Mm-mm. Ada kelihatan ya? Aku sih belum Bang. Tapi nggak apa-apa, lanjut aja. Itu di layar ada kan kelihatan? Di aku nggak bang. Ya lanjut aja. Itu ada pasti ada bang. Pasti ada di adminnya. Kalau aku settingannya emang agak penasaran. CPI kita itu kan nilainya TI 34 ya. Mm-mm. Waktu saya keluar dari KPK itu angka indeks persepsi korupsi kita itu di 40. Jadi Mm-mm. kemudian jatuh sekarang turun 6 karena undang-undang baru itu 34. Nah, 34 itu by definition itu bayangin aja dari 1 sampai 100 kita dapat 4, 4, jadi 3,4 itu sama aja sebenarnya kalau kita digambarkan kita itu nggak serius-serius amat untuk menjabarkan pemberantasan korupsi gitu. Korupsi. Mm-mm. Ya, jadi bisa dinyatakan kalau skala 1 sampai 30 itu kan kemauan minimum memberantas korupsi malah berpotensi untuk terlibat melaksanakan korupsi sendiri itu definisinya sih itu begitu. Kalau negara kita tetangga kita kan Singapura itu Malaysia itu 50 ada Mm-mm. kemauan sedikit sedangkan Singapura itu 80. Wow. Jadi maksudnya adalah kalau ditanya sebagaimana sejauh apa parahnya ya parah-parah banget memang sebenarnya negeri ini karena Oke. dapat angka 34. Mm-mm. Jadi kalau Liga 4 itu segalanya itu udah sangat rumit. Tadi kan ada 9 lembaga yang menilai. Kenapa Ya. dapat angka 34 itu lihat di layar itu ada Economic Intelligence Unit, apa Mm-mm. 37, International Countries Guide 35, World Economic Forum nggak menilai kemarin. Kemudian Mm-mm. Transport Index dan seterusnya itu ada 9 lembaga ya. Ya. 9 lembaga itu berapa-rata keluar angka 34. Jadi termasuk Wow. perilaku jaksa, polisi, militer, pemodal, politik, semua dinilai. Jadi sekarang KPK itu gambaran di Indonesia sebenarnya. Agak berbeda dengan yang kemarin ketika sebelum undang-undang itu kita mendapat angka Mm-mm. 40 dan undang-undang KPK lamanya membuat kita sangat-sangat independen. Gitu Ya. Mas. Mm-mm. Ya artinya kan penurunannya lumayan tuh bang. Ada 6 poin ya kalau nggak salah gitu. Iya, Nah, ya. nah itu kalau 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 boleh Bang Saud menganalisis itu sebenarnya lebih karena apa Bang? Apakah faktor pimpinannya kah sebenarnya atau goodwill dari pimpinan KPK atau pemerintahnya juga jangan-jangan ikut ikut bermain di situ Bang? Iya, ya, yang membedakan adalah sebenarnya paling utama nilainya. Di KPK itu ada 9 nilai, itu Ya. dipegang oleh semua kita waktu itu. Di layar ada lihat tuh 9 nilai itu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, Mm-mm. sederhana, adil dan berani, ya. Terus kemudian dengan undang-undang baru ada yang namanya RI KPK. Diubah jadi IS KPK. Dan itu kalau pimpinan itu bekerja atas eh, religius, integritas, kepemimpinan, profesionalisme, dan keadilan. Dengan undang-undang ini Mm-mm. diubah menjadi ISKPK, integriti, sinergi, kepemimpinan, profesional, dan keadilan. Jadi contohnya kalau Firly kemarin itu diawasi oleh Dewas, Mm-mm. dia lebih ngawasnya pakai ISKPK di paling kanan bawah itu berintegritas nggak? Sinergi nggak? Kan begitu aja, mencat orang begitu aja.
Sebenarnya gimana? Profesional saya gimana? Keadilannya gimana? Jadi 9 nilai yang ada di KPK dengan nilai organisasi dari RI, KPK, diganti IS KPK tadi itu, Mm-mm. nilai kalau udah diganti, ada yang dikasih uang orang dari strategi apa aja, itu nggak ada artinya, kan sia-sia. Jadi yang utama itu nilai. Itu udah dibangun mulai dari sampai Awal ya. 2019 kemarin. Nilai itu kan rusak dengan undang-undang baru itu. Gitu lah. Mm-mm. Iya. Nah, kan kalau misalnya ini kan yang terbaru kan Pak Alex Marwata kan yang apa? Yang merasa nggak tahu ya. Jadi kita terkesannya bahwa kayak Pak Alex ini kayak tidak ingin terlibat gitu loh, Bang. Jadi bahwa ini dosanya Firly, ya Firly lah yang paling banyak, yang sehingga akhirnya indeks KPK pemberantasan korupsi turun dan citra KPK menurun. Nah, kalau Bang Saud melihatnya itu seperti apa, Bang sebenarnya? Jadi kayak kan seakan-akan nih KPK sekarang, pimpinan KPK sekarang tuh kayak mau itu bukan salah gua kayak gitu kalau kita ngelihatnya, Bang. Ya nggak gitu juga kali ya. Karena kan itu Ya, 5 orang itu kolektif volleyball. yap. Dari seseorang itu kan kalau dipotong kan 41. Ya. Sama dengan waktu kita bikin IKTP kemarin itu kan skornya 3-0 kan. Mm-mm. 3 setuju, 2 orang nggak setuju. Yap. Jadi sebenarnya kolektif kolegialnya jelas. Jadi pimpinan KPK itu hanya dia mengorganisir aja. Jadi bukan dia memutuskan segalanya. Jadi kalau mau diploting sebenarnya bisa. Jadi Mm-mm. kolektif kolegialnya memang sudah ngaco saat ini. Saya kita nggak pakai Ya. hati nurani kita gitu. Ambil aja kasus yang sekarang sedang ramai itu kasusnya Harun Masiku itu kan cerita Iya. tahun pertama kali OTT waktu mereka menjabat, waktu prosesnya kan ada banyak keanehan di Iya. situ. Iya, Jadi maksud saya benar. adalah bahwa sebenarnya itu hanya pembenaran aja adalah itu karena tipologi kepemimpinan. Enggak, itu kolektif kolegial. Kalau di Mm-mm. negara lain kepemimpinan KPK-nya itu satu seorang aja. Jadi ada apa-apa Iya. tanggung jawab satu. Ini cuma tanggung jawab sama-sama. Gitu, Iya. Mas. Iya. Artinya kalau satu tercoreng ya sebenarnya lima-limanya juga sama sebenarnya ya harusnya Bang ya, bahwa itu Iya, gagal kan iya, iya. semua, ya iya kan Kalau seperti itu. kolegial itu kan Mm-mm. egalitarian, sesama satu pimpinan Mm-mm. nggak boleh dominan sama lain. Itu Iya. prinsip-prinsip undang-undang KPK kan? Iya, iya, Iya. iya Bang, benar. Nah, kalau apa namanya itu seberapa besar sih Bang kalau Abang melihatnya peran seorang apa tokoh yang tidak disukai itu gitu sehingga masyarakat nggak lagi menaruh harapan besar ke KPK kayak gitu. Ini kalau Abang melihatnya itu ada nggak sih itu sebenarnya sehingga citranya sekarang menurun? Ya, jadi kondisinya kan sekarang ini cukup sulit ya. Undang-undangnya udah kayak gitu. Mm-mm. Terus kemudian mengubah perilaku. Nilainya udah berubah, nggak ada kriteriannya. Terus Mm-mm. kemudian apa yang kita sebut status mereka menjadi ASN itu orang bilang ada pengaruh. Ada. Karena Iya, inspektoratnya aja berubah. Kalau dulu iya, kan kita, iya, saya salah ngomong di TV kan diperiksa oleh pengawas internal. iya, Nah, sekarang iya, iya, nama tiket suapan aja kok nggak bisa diberhentikan. iya, Ya kan? iya Jadi Bang. nilai itu Mm-mm. berganti, bahkan sampai mereka nggak bisa menjalankan nilai-nilai yang mereka pegang sendiri. Oke lah, nggak usah kita Nah, bicara sembarang nilai yang disebut mm-mm. sebagai tadi penerimaan sampai adil itu 9 nilai. Maka nilai organisasi adalah integriti, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme, keadilan. Itu Perdewas 0103 itu mereka mengawasi atas dasar ini. Maksudnya Anda nggak bisa mengatakan bahwa kalau Puru itu sinergi nggak dengan bagi yang mengembalikan beberapa pegawai. Jadi mereka Mm-mm. memang sudah nilainya sudah hancur gitu. Jadi agak sulit kalau kita katakan Mm-mm. bahwa saya percaya undang-undang jelek ini kalau orang nggak baik ya baik. Gitu Mhm, Mas. mhm, mhm. Nah, benar nggak Bang kalau misalnya saya boleh apa mengatakan bahwa sebenarnya 9 nilai itulah yang membedakan ketika KPK di zamannya Abang dengan KPK di zamannya yang sekarang ini sebenarnya. Bisa nggak dibilang seperti itu, Bang? Yes, itu. Coba itu saya menunjukkan sekali lagi di layar itu. Nilai 9 itu kita pegang. Jadi dulu ya, kalau Mhm. ada staf datang ke ruangan saya, dan biasanya nggak pernah datang sendirian, 3, 4, 5 orang, kita levelnya itu sama. Saya hanya memanage saja, tapi segalanya Mhm. mereka yang melakukan. Nggak ada atasan dan bawahan di situ. Jadi merupakan Oh. sebuah
nilai yang sudah tercipta di KPK, yang saya sebutnya sebagai sudah sebagai small business exchange itu datang. Hubungan sama bawah itu sangat fluid karena ada nilai yang sama. Jadi mereka nggak takut kalau mendatangi saya, Pak, yang ini mana kasus yang kemarin? Yang mana ini? Justru saya tanya sama kamu, kenapa hukuman itu rendah? Saya bilang gitu. Oh enggak, Iya. karena kemarin di pengadilan dia begini, 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 dan seterusnya. Mm-mm. Ada dialog. Jadi saya Mm-mm. setuju, yang berbeda memang nilai tadi itu. Dan itu Mm-mm. hasil perundingan cukup lama di KPK sebenarnya. Waktu itu kita retreat ke daerah sebelum saya ya. Apa Mm-mm. yang mau kita pegang? Keluarlah 9 nilai itu. Kita harus berdasarkan prinsip ini. Yang nggak sesuai dengan prinsip ini, itu tidak bisa join dengan kita. Dan nilai itu kita wariskan ke semua pemerintah. Pemerintah daerah juga Mm. ini loh, kalau mau berintegritas itu ada nilai 9 nilai. Anda pegang ini. Jujur, peduli, tanggung jawab, berani, sederhana, adil, disiplin. Ada orang jujur, berani, tapi nggak disiplin. Ya kan? Ada orang jago tapi penakut. Makanya kita 9 nilai itu nggak boleh dipisah-pisah. Gitu, Mas. Satu kesatuan ya berarti Bang ya. Ya, Iya, Bang, kalau misalnya terkait dengan apa namanya sistem yang terjadi saat ini kan itu yang membuat akhirnya terjadi jenjang atau apa ya keseganan gitu Bang antara bawahan dengan atasan gitu dan dominasi dari pimpinan itu menjadi sangat kuat ya Bang ya dengan kondisi kondisi di mana sekarang karyawan KPK adalah ASN kayak gitu Bang. ya kalau mau bicara kepemimpinan leadership kan Anda Mm-mm. harus pakai teori dong. Ya nggak? Nah, itu kalau Ya. dilihat di situ kan leadership itu kan empowerment, encouragement, visi, values, nilai kan, gitu kan. Mm-mm. Anda kalau pegang leadership udah nggak pegang nilai, visinya nggak ada, kesana kemari ketemu tersangka, Hmm. karena pegang penyidik, apalagi encourage. Apa yang Mm-mm. diharapkan dari organisasi kayak begitu gitu loh. Jadi kita Ya, ya, sulit ya. mengatakan bahwa ini semua menjadi sebuah apa nama organisasi yang memang memakai teori-teori modern. Makanya saya bilang datanglah ke KPK, Anda bawa semua teori, teori psikologi, Mm-mm. teori ekonomi, teori politik. Ya kalau ini kan kita memberantas dalam Korupsi. bahasa saya itu ini memberantas cyber, memberantas kejahatan gitu yang Kejahatan. Ya. iya. Jadi kalau Anda nggak kuat, makanya saya bilang kan kepada calon pimpinan ini, Anda datanglah ke KPK itu antara Anda dengan Tuhan Anda aja. Jadi walking with God, gitu. Anda harus datang dengan Tuhan. Kalau Anda datang, Hmm. kalau Anda berasal dari instansi X, Anda patuh sama instansi X Anda, itu udah Anda nggak Selesai. datang dengan Tuhan Anda. Itu yang jadi masalah Iya. sebenarnya, Mas. Iya, setuju, 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 Bang. Ya. Nah, Bang, kalau misalnya kita maju lagi nih, Bang, eh, kira-kira nih kalau menurut Bang Saud nih, apa Bang langkah yang harus diambil gitu bahwa sebenarnya kalau berdasarkan survei kan masyarakat itu surveinya apa indikator politik kemarin Bang Burhanuddin tuh bilang bahwa sebenarnya masyarakat tuh sebenarnya masih sayang gitu loh Bang sama KPK ini gitu. Nah, untuk saat ini tuh sebenarnya apa kira-kira Bang yang bisa dilakukan gitu dan semoga ini didengar. Ya, sebenarnya kalau kita mau bicara perbedaan ya, Mm-mm. memang hari ini kan tuh sangat berbeda dengan mana kita organisasi. Kalau dulu itu kesamaannya di dalam banyak, sekarang dibalik gitu ya. Jadi kalau kita mau bicara harapan, tentu ada harapannya. Cuman kalau kita masih mau apa namanya mau mengembangkan KPK secara KPI-nya ada gitu. Memang kalau Mm-mm. menurut saya undang-undangnya harus dikembalikan dulu. Jadi kembalikan aja ke organisasi yang dulu, Mm-mm. struktur organisasinya seperti dulu, jangan lagi kayak sekarang Dewas. Kan Alek mengaku Dewas sama Inspektorat, iya kan kemarin ada Iya, nonton kan. iya, iya, Jadi iya. itu harus dikembalikan. Selama nggak dikembalikan, gonjang-ganjing ini akan datang dan harapan masyarakat itu menurut saya nggak bisa dijawab kalau memang kita mau mengembalikan undang-undang itu dulu. Saya nggak tahu pasca pemerintahan ini apa politik di DPR berubah dalam pemberantasan korupsi, tapi kita harap Mm-mm. mereka berubah. Kalau nggak ini akan begini terus.
Kita tetap berharap polisi bisa men-challenge, kita berharap juga kejaksaan bisa men-challenge. Tapi kalau polisi dan jaksa bisa bekerja, bukan berarti KPK ditinggalkan, enggak. Karena tanggung Ya. jawab kita kepada PBB itu, tanggung jawab kita kepada PBB, kita ada tanda tangan piagam PBB, bahwa harus ada satu badan yang independen di dalam satu negara. Itu dalam negara ini. Gitu, Mas. Oh, oh, oke. Jadi itu wajib ya istilahnya Bang ya. Jadi mandatori gitu ya. Ya, Iya. obligation lah, obligationnya gitu. Oke. Nah, kalau misalnya apa hasil survei yang tadi Bang, maksudnya ketika publik itu masih sangat pingin KPK itu ada. Nah, kalau menurut Abang ini menandakan apa sih Bang sebenarnya Bang? Nah, kemudian kita lihat itu kan, angka 3-4 itu juga deh. Kamu tidak lihat mungkin di situ ya, tapi yang lain mungkin lihat itu. Kita lihat aja deh ya, bagaimana Bertelsmann Transportation Index masih kita angkat 33 yang di bagian tengah itu. Itu ada yang disorot oleh mereka adalah efektivitas pemindahan tipikor pada pejabat publik. Mm-mm. Kesuksesan, terus kemudian itu Justice Project. Itu mengukur ketaatan satu negara dalam penegakan hukum. Itu masalah kita. Mengukur penyalahgunaan undang-undang publik pada eksekutif, judisial, polisi, militer, legislatif, dan seterusnya. Itu sudah terlihat bahwa masalah kita itu angka 34 itu semua kita itu bermasalah gitu loh. Wah, parah Nah, Bang. angka ini datang dari 9 lembaga yang saya sebutkan tadi itu kan harapan publik semua. Iya, Coba kalau iya. kita mau sedikit agak kita berita hari ini coba deh, saya cantumkan juga juga berita hari ini. Coba bagaimana Anda bisa bayangkan itu, ya kan? Mm-mm. Ada masalah dalam apa namanya di dalam cyber kita, ya Iya, kan? iya. Kok bisa sampai-sampainya nggak paham ya? Mm-mm. Kok ada 4. orang yang Iya. bekerja di cyber Sampai tier nggak paham 4. yang namanya tier Iya, 1, iya tier 2, benar. tier 3, tier 4, dan seterusnya. Iya, Gitu. iya, iya. Itu pun paham yang namanya tier 1, tier 2 sampai 4 itu kita akan bisa Sampai tier 4. bisa Iya, melayani iya. ransomware Iya. itu kan perilaku. Iya. Hati-hati ya sebenarnya itu kalau Anda kerja keras nggak akan mungkin juga Anda harus ngawatin setiap hari. Kita ini masih di Iya. tier 1 nih, Iya. ransomware Iya, bakal iya. masuk ini. Jadi kan kalau secara keseluruhan makanya masyarakat masih berharap agar ini perubahan segera terjadi. Iya, iya, benar Bang. Karena kalau udah tier 4 sebenarnya kan harusnya nggak, itu udah nggak ada dan sistem backup harusnya ada Bang ya. Ada Bang. Ini. Nah, urusan coba deh, ya kan? Cerita sejumlah lembaga berjibaku siasati ambruknya pusat data nasional Iya, misalnya iya, gitu. Bang. Instansi pemerintah menunggu pusat data nasional pulih. Iya. Susah Bang itu Bang. Bagaimana Susah, saya Bang. nggak ngerti memulihkan Aduh, itu. susah itu Bang. Yang saya tahu memulihkan itu bayaran sumber masuk pulih. Iya. Sekarang gimana? Iya. Untungnya imigrasi punya backup data Bang, makanya bisa jalan kemarin. Kalau yang lainnya Ya, kan nggak jangan-jangan bisa. itu nggak, ya kita nggak tahu ya. Apakah yang input yang baru kita juga nggak tahu. Iya, iya, iya. Oke Bang, balik lagi nih Bang. Nah, ini kan sekarang lagi eranya nih Bang, pansel Capim KPK yang baru nih Bang. Nah, kalau menurut Abang nih pesan moralnya itu seperti apa harusnya pansel ini bekerja Bang untuk nyari pimpinan KPK? Karena berkaca dari yang kemarin kan itu sangat memalukan Bang. Ya itu yang bilang di bagian depan tadi. Datang ke KPK itu Anda mesti datang atau jalan dengan Tuhan Anda. Karena ada melawan setan. Sekarang pertanyaannya adalah, pansel-pansel ini datang dengan Tuhannya nggak? Atau dengan orang yang memerintahkan dia? Iya, jangan-jangan titipan Bang. Itu dia. Udah selesai nih diskusi. Udah bisa kita tutup diskusi. Oh, iya, oke. Oke, lanjut Bang, lanjut Bang. Iya. Jadi maksud saya adalah, panselnya juga harus datang dengan hakimnya. Bahwa dia nggak akan peduli dengan tujuan siapapun. Jadi nanti akan ada alat tes, ada paper yang harus dinilai, terus Iya. kemudian ada seseorang yang membawa konsep, kalau saya nanti Iya. jadi pimpinan KPK, indeks persepsi ya korupsi harus di atas Malaysia, Iya. latar belakangnya baik. Tetapi kemudian karena dia dikenal sangat tegas, berbahaya buat penguasa,
ada bagus orang-orang nggak punya target aja kita ini. Toh nanti kita juga perlu ngatur-ngatur dia. Kalau itu terjadi, jadi nggak sesuai ucapan, pikiran, dan tindakan. Mencari orang yang benar-benar suitable dengan pemberantasan korupsi, apa susahnya sih? Nggak susah Harusnya, Bang. menurut saya. Harusnya. Iya, nggak susah. Harusnya. Mm-mm. Kita perlu kita cek track recordnya. Kita bisa cek kok diam-diam ke tetangganya gimana sih orang itu. Orang itu Iya. mah bukan Mbak, susah. Wah, bukan Iya. yang di KPK. Sana dagang Rekan- bakso aja kan gitu. Ya, tanya ke rekan kerja misalnya, ya. Teman SMP kan juga perlu kita SMP. ngatur. Teman SMA, teman kuliah, Ya. teman kerja. Ya. Ya. Dan itu sama yang terjadi sama saya kan. Ya. Ya. Orang yang ngasih keterangan itu dari seluruh Indonesia. Benar. Tapi ternyata kita punya barang beda sama tugas sebelah. Gitu. Ketemu-ketemu juga itu makanya. Ya. Makanya lolos ya, teruji ya. Iya. Gitu loh. Iya, 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 iya. iya. Oke Bang, ini sebelum closing ya Bang ya. Ini banyak, termasuk Pak Alex Marwata kemarin tuh kan bilang bahwa sepertinya pegawai yang berintegritas itu masih jauh lebih penting dibanding pimpinan yang berintegritas. Nah itu saya juga masih bingung itu Bang. kan logikanya jadi kebalik tuh. Kalau menurut Abang gimana Bang? Harusnya kan dua-dua ya? Ya itu makanya teorinya lagi itu tangan pimpinan sama tim tangan bawahan itu jadi satu gitu. Iya kan? Iya. Nggak bisa juga pimpinan bekerja tanpa bawahan. Bawahan juga pasti bisa, akan tidak memiliki arah. Tadi kan kita menjelaskan bahwa pimpinan itu harus mengarahkan dan seterusnya. Jadi kalau ada mengatakan bahwa pimpinan dan bawahan kadang-kadang dari luar, ya kompleks kan. Kembali lagi undang-undang itu kan dia pernah bilang tuh diremot dari luar bawahan. Saya nggak diremot, Ya. tapi pegawai diremot. Karena orang itu Ya. bekas dari Ya. instansi mana gitu kan. Ya. Itu lagi. Kembali lagi soal nilai. Makanya kita katakan tadi kembalikan dari undang-undangnya. Supaya remote ini bisa kita kecilkan. Masa sebelumnya juga di lot 1, 2, 3, 4 itu, saya di lot 4, potensi remote itu bukan tidak ada. Tapi kita masih memiliki nilai yang bisa kita pegang. Iya. Ya, artinya ada rentetan-rentetan di belakang ya kan sebenarnya Bang, yang akan membentuk karakter dia kan sebenarnya Bang. Lu udah bisa daftar lu jadi ketua KPK. Iya. Ya. Iya, Bang, terakhir nih closing statement Bang. Aku sangat tertarik tadi dengan 9 nilai tadi Bang. Kalau menurutku sih itu yang akan kita highlight terus Bang. Jadi pesan moral lah sebenarnya yang selama ini kayaknya itu agak di skip ya, dilupakan gitu. Gimana Bang closing statement? Ya, jadi 9 nilai ini, aku pertama begitu masuk KPK, aku sangat beruntung. Karena saya kan punya passion main musik kan. Yap. Saya mendengar nanti kamu cek di Google Saud mendengar di depan anak-anak itu langsung keluar gitu. Nah mendengar itu saya mendengar nilai ini gitu. Jadi tiap hari itu aku renungin. Masa sih saya tiap hari mendongeng di depan anak-anak kalau mau jadi orang besar, kita jujur, Iya, terus peduli, iya. mandiri, disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, kita harus sederhana itu naik helikopter. Ya kan? Ya, jadi nilai-nilai itu memang banyak dilanggar. Jadi sekarang kalau kita mau terapkan ini ke organisasi yang lebih besar negara kita, bagian ini kita perlu sikap yang berani, sacrifice, ya kan akan selesai negeri ini. Ya. Ya. Makanya nilai ini ditanamkan. Jadi saya kemana aja bawa ke depan menteri, ke depan gubernur, nilai ini saya bawa. Ya. Karena ini datang dari perenungan yang sangat dalam. Waktu di Bandung ada yang tambah lagi dong nilainya Pak, satu lagi jadi 10. Apa tuh? Tambah istiqomah, tambah. Bagus juga sih. Iya, ada. Tapi menurut saya gini, ini paling standar yang 9 ini. Iya. Iya, yang 9. Ya. Kita pegang itu selesai bro. Iya. Iya, yang 9 aja kita pegang harusnya selesai ya. Apalagi kalau ditambah satu lagi ya bagus banget. Iya, benar. Oke, siap. Oke, Bang Saud Situmorang, terima kasih Bang buat waktunya Bang di acara Pintok hari ini. Semoga sehat selalu Bang ya. Dan pemirsa itu dia itu dia tadi pemirsa dialog kita bersama mantan pimpinan KPK Bang Saud Situmorang. Ketemu lagi kita di diskusi di Pintok selanjutnya.